Selamat siang Bu Neng. Selamat siang Pak. Kabar baik Bu Neng? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Neng, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi observer saat Bu Neng akan melakukan praktek coaching nanti. Iya. Jadi saya ingin tahu ini siapa nanti yang menjadi coach Bu Neng nih. Ya. Coach saya hari ini adalah Ibu Novita Kumalasari. Oke. Baik Bu Neng. Saya akan menyampaikan rubrik penilaian nih Bu Neng. Ya. Jadi rubrik penilaian yang akan kita pakai pada kesempatan kali ini kriterianya. Yang pertama nanti indikatornya adalah tidak dilakukan, kemudian sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Jadi ini indikator-indikatornya Bu Neng. Ya. Nanti untuk dalam praktek coaching ini kompetensi apa yang ingin Bu Neng kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Untuk lebih spesifiknya, kompetensi ini yang lebih spesifik bagian yang mana Bu? Saya akan mengeksploratif dan bersifat terbuka. Oh, jadi pertanyaan yang eksploratif dan bersifat terbuka ya Bu Neng? Iya. Baik. Indikator pencapaiannya seperti apa itu Bu Neng? Indikator pencapaiannya ketika coach itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut, Pak. Baik Bu Neng. Untuk itu selamat melakukan praktek coaching dengan Ibu Novita. Terima kasih, Sukses Pak. Bu Neng ya. Iya. Selamat siang Ibu Novi. Selamat siang Ibu Ni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada masalah apa nih hari ini? Kita mau ngobrolin apa ini? Nah gini Bu, terkait anak murid saya nih yang salah satunya agak labil ya Bu ya. Iya. Ini yang mau kita bahas nih hari ini. Iya. Jadi saya punya, sebagai wali kelas, saya punya satu murid Iya. yang dia itu sensitif Bu. Jadi mungkin bahasa kekiniannya itu anaknya itu baper, baperan gitu. Ya. Terus kita mempunyai waktu yang nggak lama nih ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Inginnya sih saya dapat dapat cara baru, dapat ide baru yang mungkin bisa untuk mengurangi bapernya dia ini Bu. Jadi Ibu ingin supaya anak tersebut kuranglah bapernya lah. Iya. Kira-kira kalau kita memiliki skala dari 1 sampai 10, dari indikator bapernya tadi seperti apa Bu? Ada di posisi berapa? Bapernya dia itu mungkin di angka 6 lah Bu ya. Jadi dia itu dibilang terlalu sensitif enggak juga, tetapi di antara teman-teman satu kelas dia itu termasuk sensitif gitu. Iya. Jadi dia itu kalau ada orang ngobrolin temennya nih, ngobrol sama temen yang lain, dia nggak dengar apa yang diobrolin itu, dia merasa dia yang lagi diobrolin. Jadi nanti dia melapor ke saya sebagai wali kelasnya, Bu saya lagi diomongin ini. Kadang-kadang temennya yang disuruh lapor, Bu masa si itu gitu aja ya Bu ya nyebutnya, si itu bilang kita lagi ngomongin dia padahal enggak Bu, baperan deh gitu kata teman-temannya. Jadi skalanya mungkin di angka 6 lah Bu. Ya. Jadi Ibu inginnya nanti anak itu ada di posisi berapa? Ya. Kalau dari 6 mungkin dia 8 lah Bu, karena saya lihat teman-temannya satu kelas itu minimal 8, 9, 10 gitu. Untuk itu mungkin terkait masalah sosial emosional ya Bu ya, kompetensinya itu. Jadi kalau teman-teman yang lain sudah bagus di 8, 9, 10, jadi saya maunya dia itu dari angka 6 bisa lah naik ke angka 8 lah, supaya bisa mengikuti di dalam kelas itu seperti apa. Jadi angka berapa tadi? 8 itu ya seperti apa itu? Kalau 8 itu dia sudah bisa mengerem kebaperannya Bu. Jadi kalau ada temennya ngobrol sama teman lainnya itu dia nggak, jangan-jangan aku yang enggak, dia biasa aja, oh ya temennya lagi ngobrol. Jadi ya minimal nggak lagi lah ada laporan masuk ke tempat saya terkait baper-baperan ini yang sebenarnya memang tidak terjadi seperti itu kan. Nggak ada orang ngomongin dia, nggak ada orang yang menekan dia, itu nggak ada. Kira-kira anak tersebut itu memiliki kelebihan nggak selain itu? Kalau lebihnya memang ada Bu, lebihnya itu
Dia senang futsal dan dia itu kinestetik, jadi memang aktif orangnya. Terus dia itu suka melucu, jadi kalau nggak ada dia kelas itu rasanya sepi. Jadi kadang-kadang kalau ada pelajaran lagi mungkin agak tegang gitu, dia nyeletuk gitu lucu, semua pada ketawa. Jadi kelucuan dia itu bisa mengganti ice breaking kayaknya, kadang-kadang tuh kayak gitu. Plusnya di situ dia kelebihannya, cuman memang dia punya kekurangan ya. Selain baper itu tadi Bu, dia ini sebenarnya tidak naik kelas. Jadi saya sebagai wali kelas 10 itu dia posisinya mengulang kelas 10. Jadi berganti wali kelas, tapi dia jenjangnya tetap di kelas 10 kayak gitu ceritanya. Berarti anak tersebut sebetulnya lucu juga ya, baik. Iya ya, lucu-lucu. Tapi memang bapernya itu bapernya bikin kita kadang salah harus gimana memposisikan diri ya. Repot jadinya. Terus kira-kira ada nggak kira-kira kemungkinan apa yang hendak Ibu lakukan atau rencana yang ingin Ibu lakukan supaya mengurangi lah kebaperan dari anak tersebut? Jadi gini Bu, sebenarnya dalam 1 semester ini saya sudah melakukan beberapa usaha. Misalnya saya manggil orang tuanya ke sekolah, terus saya bekerja sama dengan guru BP. Nanti gantian antara saya sama guru BP yang ngajak ngomong anak itu tadi. Terus teman-temannya juga berusaha memahamkan dia bahwa kalau ada orang ngobrol itu bukan ngobrolin kamu. Terus teman-temannya lebih bersabar. Jadi sebenarnya sudah banyak sih Bu yang saya lakukan. Makanya dia itu sudah ada di angka 6 tadi skalanya. Nah, cuman untuk menaikkan ke skala 8 ini saya sebenarnya masih bingung Bu. Karena ternyata dia itu punya permasalahan dari rumah gitu. Jadi orang tuanya yang asli, yang kandung itu sudah lama bercerai, mulai dia kecil. Terus ayahnya sekarang ini ayah tiri, dan kebetulan ayahnya itu pekerjaannya tidak jelas Bu, serabutan. Bahkan lebih cenderung tidak bekerja, sehingga hidupnya nembeng ke ibunya si anak ini tadi. Nah akhirnya ya memang ibunya juga yang menyampaikan ke saya bahwa Bu, anak saya ini gimana ya, kondisi rumah tangga saya ini nggak kondusif. Ini bapaknya ini cuma tanya nembeng dan dia nggak peduli sama sekali dengan anak. Setelah itu saya menyadari Bu, ibunya bilang, saya menyadari Bu bahwa memang saya itu termasuk yang tidak bisa memberikan kasih sayang yang berlimpah untuk anak saya. Karena untuk menopang ekonomi keluarga saya itu saya harus bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah orang. Dan nanti kalau ada waktunya, jedanya, ada breaknya, itu saya juga kerjakan kerja serabutan yang lain seperti mencabut bulu ayam, di pemotongan ayam dan lain sebagainya seperti itu Bu. Jadi memang di situ masalahnya, kendala yang saya hadapi itu memang anak itu punya masalah kekurangan kasih sayang di rumah. Terus untuk yang masalah terkait apa yang mungkin bisa saya lakukan karena masalahnya kasih sayang, mungkin saya nanti mau ngobrol lagi sama mamanya supaya gimana sih kesehariannya dia, misalnya apa makanan yang dia suka. Mungkin hal-hal yang lebih mendetail Bu. Jadi mungkin saya memposisikan diri tidak hanya sebagai wali kelas, tapi kalau bisa menjadi dalam tanda kutip mungkin ibu kedua atau ibu pengganti selama Anda di sekolah. Jadi saya ingin menggali lebih dalam mengenai anak ini, kebiasaannya, kesenangannya, dan lain sebagainya, tabiatnya. Karena dengan begitu mungkin saya akan bisa menaikkan dari skala 6 itu menjadi skala 8. Berarti tadi kemungkinan lah ada masalah lain atau masalah yang mendorong anak itu menjadi baper ya Bu ya. Iya, selain gak naik kelas itu mungkin karena kurang kasih sayang. Ya, karena adanya kurang kasih sayang. Kira-kira ada nggak hambatan atau hambatan dari Ibu untuk melakukan itu? Kalau hambatan mungkin saya agak kesulitan ketemu sama mamanya ya, sama ibunya. Karena ibunya kan tadi sangat padat sekali untuk menopang perekonomian keluarga. Jadi mungkin hambatannya akan sulit mencari waktu yang pas untuk ketemu dengan ibunya. Seperti itu. Kira-kira ada nggak solusi yang pernah Ibu Ibu pikirkan solusinya?
Kalau untuk kesulitan itu, kalau misalnya memang sulit untuk berbicara secara langsung, mungkin saya akan by phone aja, Bu. Iya. Jadi mungkin di antara jam kerja ibunya itu ada break mungkin setengah jam, itu mungkin cukup, Bu. Ya, untuk bicara Untuk ya. ya bincang-bincang untuk mengetahui anaknya lebih dalam itu seperti apa. Iya. Kira-kira nih apa nih rencana aksi dari Ibu Novita nih yang mau Ibu lakukan terhadap anak tadi? Rencananya saya mau ngobrol lagi dengan ibunya secara mendetail seperti apa anaknya di rumah, kesukaannya seperti apa. Terus dia itu apa sih, biasanya anak itu kan sebesar apapun anak kita itu pasti ada manjanya kan, Bu. Iya. Jadi saya mau tanya sama ibunya manjanya dia itu seperti apa. Jadi dengan hal-hal yang seperti itu saya punya banyak informasi dan saya bisa lebih memahami anak itu, memposisikan diri sebagai ibu pengganti atau ibu kedua di sekolah. Berikutnya saya ingin juga setiap hari itu mengadakan percakapan dengan dia yang konteksnya bukan pembelajaran. Karena kan saya juga harus mengajar di kelas lain dia punya. Iya. Jadi saya nanti mungkin kalau ketemu dia di pagi hari menanyakan bagaimana kabarnya, apa yang dia lakukan tadi malam, ya seperti itulah, Bu. Atau mungkin karena dia punya seorang kakak dan 2 orang adik, mungkin saya bisa tanya terkait keluarganya lah, terkait kakaknya atau adiknya seperti itu. Kira-kira apa nih strategi dari Ibu Novita ini yang akan Ibu lakukan? Strateginya untuk ngajak dia ngomong itu saya akan mencari waktu-waktu yang sepi, Ya. supaya dia tidak merasa apa ya, Bu, tidak merasa aku kalau dipanggil sama ibu nggak, supaya bapernya nggak kumat, Bu. Iya, Kalau dipanggil sama ibu Novi ini jangan-jangan aku mau dimarahin atau mau apa gitu. Jadi seolah-olah percakapan itu mengalir secara netral, secara natural, dan dia bisa membaca sikap saya itu netral terhadap dia, cuma ingin memberikan kasih sayang. Ya mungkin strategi khusus saya seperti itu, Bu, supaya dia di satu sisi mendapatkan kasih sayang yang bisa saya berikan lebih seperti itu, tapi di sisi lain teman-temannya nggak tahu, supaya dia tidak tambah baper. Berarti nanti Ibu akan mencari tempat yang sepi dan ngobrol berdua ya sama Iya. anak itu. Oke. Kira-kira nih jangka waktu yang akan Ibu laksanakan ini kapan? Kalau untuk ngobrol sama ibunya sesegera mungkin ya, Bu. Mungkin saya nanti malam bisa chat ibunya, minta waktu kapan bisa ngobrol. Kalau yang nggak bisa ketemu ya nggak apa-apa lah, by phone aja. Untuk pelaksanaannya setelah saya sudah menggali sudah banyak, ya saya akan mencoba menerapkannya itu 1 bulan dulu, karena kan SMA ini cuman masuk 5 hari dalam seminggu. Jadi kalau yang 4 minggu ya 1 bulan kayaknya cukup melihat perkembangan dia seperti apa dengan perlakuan seperti itu. Baik, berarti Ibu mau melakukannya itu dengan orang tuanya ya, baik pun ya, karena mengingat orang tuanya juga sibuk juga, dan waktunya untuk anak kira-kira 1 bulan. Iya. Ya. Kira-kira nih apa sih yang ukuran keberhasilan ketika Ibu itu sudah bisa ukuran keberhasilan? Dari Ukuran keberhasilannya kalau terhadap ibunya, ukuran keberhasilannya ibunya memang menceritakan secara terbuka dan detail tentang anak ini tadi. Kalau terkait anaknya ya dalam 1 bulan itu saya harapkan bapernya agak berkurang, itu aja. Jadi ukuran keberhasilan jadi bapernya berkurang ya, Iya. nggak seperti dulu lagi Iya. mungkin ya itu. Oke. Kemudian untuk mengantisipasi dari gangguan tadi itu kira-kira gimana ini? Dari rencana aksi Ibu tadi itu? Kalau gangguannya mungkin kalau ketahuan temannya berupa olok-olok ya, Bu ya. Jadi memang saya akan sebisa mungkin supaya samar lah, mengadakan percakapan dengan dia itu samar dan kayak nggak penting bagi temannya. Jadi temannya tidak mengarahkan perhatian atau fokus terhadap apa yang saya katakan terhadap masih anak ini tadi. Berarti Ibu bisa ya melakukan itu? Bisa, Bu. Iya. Kira-kira ada lah yang dapat membantu Ibu untuk melakukan kegiatan rencana aksi Ibu tadi? Yang bisa bantu mungkin guru BP, Bu, karena guru BP itu kebetulan ruang BP bersebelahan dengan ruang kelas yang saya ambil tadi si anak ini tadi. Karena saya sebagai guru mata pelajaran juga mengajari kelas lain, sayanya keliling kemana-mana. Jadi kalau dalam 1 hari itu saya nggak ketemu, mungkin saya bisa minta tolong sama guru BP untuk memberikan kasih sayang itu tadi. Jadi saya akan
ngobrol juga dengan guru BP bagaimana caranya mengatasi anaknya tadi. Oke, berarti Ibu akan minta bantuan sama guru BP ya Iya. untuk mengatasi, membantu rencana Ibu tadi. Iya, Bu. Oke. Bagaimana nih tindak lanjut dari kegiatan yang Ibu lakukan ini? Tindak lanjutnya ya habis ini atau nanti malam mungkin ya saya chat ibunya, terus mungkin saya akan menelpon guru BP karena guru BP juga penuh dengan kasus gitu. Iya. Jadi mungkin waktunya bisa nggak ada kalau ngobrol di sekolah. Jadi saya telepon aja tentang rencana saya seperti apa, nanti ada masukan atau tambahan dari guru BP, koordinasi. Berikutnya tinggal saya menerapkan rencana saya tadi, melakukan rencana itu tadi. Oke deh, kita sudah di penghujung pembicaraan ya. Jadi Ya. kira-kira apa nih yang kita dapatkan dari pembicaraan kita tadi, Ibu? Ya, jadi saya mendapatkan ide bagaimana untuk mengurangi bapernya anak murid saya tadi itu, yang hubungannya mungkin dengan kompetensi sosial emosional, dari yang skalanya saya anggap 6 menjadi naik menjadi 8, yaitu dengan memberikan kasih sayang yang lebih, tidak hanya sebagai wali kelas tetapi mungkin menjadi semacam ibu kedua atau ibu pengganti untuk memberikan kasih sayang yang ekstra yang tidak bisa dia dapatkan di rumah dari ibunya yang super sibuk. Oke, Bu Novi, terima kasih. Kira-kira nih nanti pada pertemuan selanjutnya kita bisa ngobroli. Saya ingin tahu hasil dari kegiatan Ibu nanti, rencana aksi Ibu tadi. Ingin tahu, kita obrolin lagi ya pada Iya, pertemuan selanjutnya. Baik. Ya kira-kira 1 bulan lagi lah pula. Ya, jangan terlalu cepat. Ya. Semoga kita bisa bertemu lagi Baik, dan terima ngobroli kasih. Amin. perkembangan dari anak tadi ya. Iya, benar. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya. Terima kasih. Baik Bu Neng, selamat siang Bu Neng. Selamat siang, Pak. Saya akan menyampaikan hasil observasi pasca percakapan tadi nih saat Bu Neng melakukan coaching tadi. Tadi Bu Neng ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya, Pak. Kemudian kompetensi yang lebih spesifiknya bersifat terbuka dan eksploratif ya. Iya. Tadi itu indikator yang ingin Ibu Neng capai itu apa ya? Indikatornya itu adalah ketika coach itu berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, Pak. Oke, jadi indikatornya coaching bisa menemukan sendiri solusi ya Bu. Oke, baik Bu. Nah, dari apa yang sudah saya amati tadi waktu Ibu Ning melakukan coaching, jadi ada beberapa catatan yang saya dapat. Dari sini bisa dilihat tadi Bu Ning bebas dari penilaian, judgement atau asumsi Bu Ning. Ya. Karena Bu Ning tadi mengkonfirmasi setiap pemikiran dari coaching sehingga menjadi itu memang membuat Bu Ning terlepas dari asumsi. Ya. Karena itu dikonfirmasi benar oleh coachingnya tadi ya. Ya. Kemudian yang kedua, Bu Ning juga fokus pada area yang dikembangkan. Karena Bu Ning tadi ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ning tadi sudah sangat spesifik, kemudian sangat membantu coaching untuk menemukan solusi yang ingin dicapai sesuai indikator Bu Ning tadi. Ya. Jadi itu. Kemudian dari kriteria penilaian tadi, Ibu Ning sudah sangat bagus. Ibu Ning sudah melakukan praktik coaching ini dengan prinsip coaching, adanya kemitraan tadi, ngobrolnya sudah sangat santai, rileks ya kan. Kemudian ada pengembangan proses kreatif tadi. Kemudian yang penting Bu Ning bisa memaksimalkan potensi dari coaching yang Ibu Ning lakukan tadi ya. Nah, sekarang saya ingin tahu nih apa kompetensi lain yang Ibu Ning ingin kembangkan selain dari kompetensi yang tadi itu. Ya. Tentang present, Pak, atau kehadiran penuh. Oke. Supaya bisa bersifat terbuka, sabar, ingin tahu, dan lebih banyak tentang coaching. Baik, mudah-mudahan itu bisa nanti Bu Ning kembangkan lagi di praktek-praktek coaching yang akan datang Bu Ning. Terima kasih Bu Ning atas waktunya sudah berkenan
untuk saya observasi tadi. Ya. Semoga hasilnya memuaskan, sukses untuk Bu Ning. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Ya, terima kasih juga Pak. Sama-sama Bu Ning.